Kita ke paslon 2 ya, Jason dan juga pemirsa. Saya baca juga di visi misi pertahanan Prabowo Gibran, pencegahan aksi terorisme, meningkatkan anggaran pertahanan, modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista, dukungan kemerdekaan Palestina, perjuangkan KBRI di Palestina dan perkuat kapabilitas Badan Pertahanan Siber. Konkretnya bagaimana? Terutama soal ini ya, perjuangkan KBRI di Palestina. Ya, jadi begini, pertama kita harus menyadari bahwa konteks daripada konflik yang kita namakan sebagai traditional konflik itu bukan hanya bentuknya ada invasi langsung ke negara kita. Tetapi kita berbicara juga bagaimana caranya kita menghandle ketika ada mitra-mitra kita, negara-negara sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang berkonflik. Indonesia mengambil posisi politik bebas aktif, non-blok, bagaimana kita akan bersikap. Seperti tadi sudah dicontohkan, tetangga kita sekarang, kemarin di address tahun barunya Presiden Xi Jinping, Presiden Xi kembali menegaskan bahwa unifikasi China dan Taiwan itu tidak terhindarkan dan akan terjadi. Sehingga boleh dibilang kita hanya tinggal menunggu waktu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut ketika konflik tersebut terjadi. Perlu diingat juga salah satu sekutu terdekat daripada blok barat yaitu Australia memiliki fakta pertahanan yang bernama AUKUS. Nah, ketika terjadi konflik katakanlah dengan negara-negara tersebut, bagaimana Indonesia dapat memposisikan diri kita agar kita bisa mempertahankan stance kita sebagai negara yang non-blok dan juga bebas aktif. Lalu kedua, yang banyak paslon-paslon lain lupakan ketika kita berbicara konflik dan dalam konteks konflik tradisional, konflik itu juga tidak hanya dalam bentuk kita diserang, tapi kita ingat ada konflik yang dinamakan proxy war, seperti yang kita lihat di Yemen antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Iran katakanlah, atau yang kita lihat di Suriah antara Amerika Serikat dengan Rusia. Itu merupakan salah satu bentuk konflik tradisional juga. Lalu kita harus sadari konteks selanjutnya adalah kita Indonesia tidak pernah merubah posisi kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Salah satu bentuk dukungan yang telah kita berikan, selain adalah bentuk bantuan, selain bentuk bantuan rumah sakit, kita juga berkomitmen untuk mendirikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina. Nah, perlu kita sadari bahwa Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto dalam kapasitasnya, sudah menerima Duta Besar dari Palestina, juga telah memberikan beasiswa-beasiswa terhadap mahasiswa dari Palestina di Universitas Pertahanan. Jadi kalau kita berbicara bantuan yang konkret langsung kepada rakyat Palestina, maka boleh dikatakan hanya paslon 02 lah, Pak Prabowo dalam kapasitas sebagai Menhan yang telah melakukan dampak nyata terhadap membantu rakyat Palestina untuk bisa merdeka. Baik, itu soal Palestina. Tapi kalau tadi soal anggaran, saya mau kembali lagi ke situ sebelum kita berpindah. Tadi kan anggaran pertahanan ini bisa dibilang anggarannya cukup besar, bahkan bisa dibilang itu adalah nomor 2 di anggaran kementerian yang lain. Betul. Kalau datanya RAPBN 2024 misalnya ada 135 triliun, 2023 144 triliun, 2022 150 triliun. Dan visinya Pak Prabowo adalah meningkatkan jumlah anggaran pertahanan. Betul. Jadi kenapa fokusnya masih ke situ, Mas? Jadi pertama, kita harus menyadari bahwa postur terbesar dari anggaran pertahanan kita masih digunakan untuk pembiayaan prajurit. Di luar daripada itu, memang postur anggaran terbesar selanjutnya adalah modernisasi alutsista. Tetapi Mas, yang perlu kita perhatikan adalah Indonesia adalah negara yang besar. Luas wilayah tanah kita saja 1,9 juta kilometer persegi. Luas zona ekonomi eksklusif kita itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 2,6 juta kilometer persegi. Saat ini dengan armada yang kita punya, baik pesawat tempur yang kita punya, pesawat patroli yang kita punya, pesawat pengintai yang kita punya, maupun kapal-kapal patroli, itu tidaklah cukup untuk dapat melakukan patroli secara rutin dan terus-menerus. Sebagai contoh, potensi ikan tangkap di Indonesia itu berjumlah kurang lebih sekitar 12 juta ton per tahun. Dengan asumsi bahkan kita kehilangan 10% saja akibat zona ekonomi eksklusif kita diintrude oleh pihak asing, oleh kapal-kapal nelayan asing melalui illegal fishing, negara Indonesia itu rugi kurang lebih 20-30 triliun. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, rela kita punya kekayaan dirampok oleh negara lain tanpa berbuat apapun? Itu adalah salah satu visi Pak Prabowo untuk meningkatkan pertahanan kita. Bukan untuk mencari konflik dengan negara lain, tapi untuk supaya negara Indonesia dapat menjaga kedaulatannya, dan menjaga wibawanya, dan menjaga kekayaannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.